Matic bercampur dengan air. Nah, ini Mas Budi mau cerita nih. Tuh. Ini Pak. Wah. Jadi kayak ini sebenarnya di awal memang ada kendala atau dia pertama kesini katanya bunyi di bagian depan gitu kan, sama nggak ada tenaganya gitu Pak. bunyi dan tidak bertenaga. Oke. Mudah-mudahan ini tertolong. Baik, mudah-mudahan tertolong. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ahadpedia dimanapun berada. Selamat siang menjelang sore, tapi masih lama sorenya ya. Mudah-mudahan Sobat Ahadpedia dalam keadaan sehat walafiat dan dalam kegiatan yang masih bisa diselesaikan pekerjaan-pekerjaannya di hari ini dan mungkin bisa diselesaikan untuk esok hari juga. Sobat Ahadpedia, kita masih di sekitar transmisi Matic. Wah, ini ada bengkel Matic nih di Yogyakarta nih yang sering kita upload kegiatan-kegiatan bengkel AHA Motor menghadapi keluhan-keluhan Matic, baik itu CVT dan AT. Nah, kita ngobrol santai aja dulu dengan Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik. Gimana Apa kabar? sehat Pak Taufik? Alhamdulillah Mas Budi. Siap. Sehat. Nah, Mas Budi lagi ngerjain apa Mas Bud? Ini CVT Pak, C26. CVT C26. Oke. Nah, permasalahannya apa yang Mas Budi temukan di saat ini sambil mengerjakan ini? Oh, kemarin pas pertama tap oli CVT-nya dia bercampur dengan air Pak. Mana ya? Masih ada kah? Masih ada Pak. Oh, biar Sobat Ahadpedia bisa melihat seperti apa sih oli yang bercampur dengan air. Lihat seperti apa oli Matic bercampur dengan air. Nah, ini Mas Budi mau cerita nih. Tuh. Ini Pak. Wah. Jadi kayak kopi ya Mas ya? Iya, enak-enak Pak. Enak. Sangat campur. Kasih gula. Gula terus campur es batu ini. Es batu. Yang pas banget ini. Oke. Nah, jadi ini sebenarnya di awal memang ada kendala atau dia pertama kesini katanya bunyi di bagian depan gitu kan, sama nggak ada tenaganya gitu Pak. bunyi dan tidak bertenaga. Sobat Ahadpedia bisa dilihat ya, bunyi dan tidak bertenaga itu menjadi salah satu gejala awal mobil ini datang ke AHA Motor. Nah, terus setelah itu Mas? Setelah itu dilakukan tes jalan dulu lah Pak. Oh, tetap lakukan tes jalan ya? Kok ada yang abnormal dengan apanya? Dengan dia performanya ada. Terus kita langsung curiga ke CVT, coba tak bongkar, tak lihat apa olinya dulu. Pada saat datang itu kan ada suara yang aneh dan tidak bertenaga. Kenapa Mas Budi langsung mengarahkan ke CVT? Tidak bertenaga juga bisa ke mesin ya? Ya, gimana? Kalau itu kan bunyinya di sebelah kiri juga kan. Oh, bunyi di sebelah kiri. Ya, oke. Kita lihat data monitor dan kita lihat juga langsung ke ininya, ke oli CVT-nya dulu Pak, yang paling gampang. Oh, jadi kemarin tuh sempat langsung di tap ya olinya? Habis jalan langsung di tap. Oke, jadi karena tadi itu suara itu ada di sebelah kiri ya. Kalau mesin biasanya suara yang tidak suara aneh dan disertai dengan tenaga hilang atau tenaga berkurang itu ada di sebelah mana? Kalau dari mesin? Iya. Itu bisa juga dari puli yang macet, puli-puli di alternator, mungkin kompresor itu juga ngaruh juga ke tenaganya juga. Oh, pengaruh juga ke tenaga itu? Oke. Karena macet tadi ya? Karena macet. Putarannya kan ada yang hambatan, ada hambatan. Ada hambatan. Nah, ini Sobat Ahadpedia kalau udah berpengalaman tidak salah diagnosa dan ternyata benar. Mas Budi ngetap oli keluar kayak gini. Nah, ini oli CVT Pak, jadi kopi susu nih. Nah, ini harusnya oli CVT itu warnanya yang asli itu biru merah, biru ya? Biru. Nah, jadi warnanya kayak gini. Oke. Nah, setelah ditemukan warna oli seperti ini bisa
diprediksi kemana arah kerusakan yang terjadi, Mas Budi? Kemungkinan besar ada kerusakan di bagian coolernya, Pak. Di cooler ya? Cooler CVT-nya. Cooler CVT. Itu kan di cooler CVT itu ada oli sama air. Airnya untuk media pendinginan CVT-nya. Oke. Di samping itu juga di situ ada lubang untuk olinya. Biasanya dia bisa jadi dia keropos dalamnya, terus airnya nyebrang ke oli, airnya bercampur. Nah, kalau kita melihat yang versi AT kan ada yang digabung di radiator. Lebih sering mana yang cepat rusak? Yang versi radiator atau versi yang terpisah dengan radiator ini? Pengalaman Mas Budi ini? Kalau itu ke versi ini sih, Pak. Kalau C26 kebanyakan dia sering CVT-nya banyak yang ngeluh overheat. Makanya dia sering ditambahin cooler. Iya ya, ditambah apa namanya? Paracetamol ya kan? Kipas ya? Cooler CVT-nya dia tambahin banyakan. Ini mobil ini ada cooler CVT nggak nih? Belum ada? Belum ada, dia masih standar. Masih standar. Nah, apa penyebabnya dengan ada tambahan panas? Kalau berhubungan dengan itu, cooler itu tadi? Panas mempengaruhi performa dari CVT-nya juga, Pak. Oke. Dia kan misalkan CVT itu bekerja maksimal di olinya di suhu misalkan ya. Misalkan dia 85 derajat. Ya, 85 derajat. Celcius. Terus karena dia mungkin ada di mana? Di sistem pendingin ada yang kurang, ada yang nggak maksimal kerjanya, dia ngaruh juga ke performa CVT-nya. Panas mempengaruhi. Nah, apakah itu juga mempengaruhi kepada proses pendinginan coolernya itu? Iya. Pengaruh. Pengaruh. Nah, jadi penyebab panas di CVT itu sendiri apa? Penyebab panas dari CVT-nya yang pertama ya ada suatu sistem pendinginnya yang bekerja tidak sesuai, maksudnya tidak berjalan secara optimal lah. Berfungsi secara optimal. Yang kedua dari kualitas oli juga ngaruh. Nah, kualitas oli. Makanya kemarin kan mungkin ya flashing itu ya. Itu juga kualitas oli mempengaruhi. Semakin encer dia cepat panas kan. Dia semakin encer biasanya karena sudah terlalu lama dipakai. Tuh. Sobat Apedia yang punya mobil CVT baik yang besar atau yang kecil ya. Perhatikan oli. Jangan lama-lama. Kalau nggak bisa dicek batas kilometer deterioration point ya. Deterior point-nya. Nah, pakai kilometer saja perkiraan ya. Nah, jangan ditunggu lama-lama. Ntar bisa jadi kayak gini atau bisa yang kena apa Mas? Yang di sini puli ya? Oke. Nah, kalau ini sendiri kasus yang seperti ini apakah merusak puli, Mas? Kalau ini alhamdulillah masih tertolong. Alhamdulillah. Itu kenapa bisa tertolong? Apa buru-buru masuk ICU? UGD? Langsung ya. Dia langsung masuk ke sini, Pak. Nah, berarti ini masukan juga dong buat dia bapaknya mungkin udah pengalaman juga ya. Ada suara yang aneh langsung masukin ke bengkel. Jangan dibiarkan ya. Ini jangan paling dipaksakan. Suara ban gitu ya. Nah, kalau yang tidak tertolong itu gara-gara seperti ini bisa membuat puli rusak. Bisa, Pak. Bisa. Wah, Sobat Apedia. Karena kan di dalam ada air nguap kan. Nguap juga, ntar juga dalamannya yang bearing-bearing ikut berkarat juga kan. Ntar dia ada korosi sedikit. Ntar muter di dalam, airnya barat-barat. Waduh. Sobat Apedia yang ingin lihat seperti apa pekerjaan CVT yang rusak dikerjakan Mas Budi, nanti lihat di link di atas ya, kita sertakan linknya. Nah, di situ Mas Budi bongkar CVT yang hancur, ya, sampai dia pusing menyelesaikannya. Nah, baik. Di sini berarti pesan dari Mas Budi, kalau sudah ada suara aneh disertai dengan tenaga yang berkurang, suaranya sebelah kiri ya Mas ya. Tapi ingat ya, suaranya sebelah kiri
Nah, ayo cepat-cepat masuk ke bengkel. Karena kalau tidak, bisa tidak tertolong seperti kasus yang kemarin. Kalau ini masih bisa tertolong. Masih bisa, mungkin kita bisa lihat ya, pulinya Mas ya? Bisa. Ini masih bagus, Pak. Nah, coba tapi dia, kita lihat tuh, pulinya masih bagus kan? Padahal ini sudah bercampur sama air loh tadi, olinya. Tuh. Masih bagus. Nah, Olinya masih bagus. tuh. Ini kalau tadi kan berarti sudah bercampur air nih, olinya Mas ya? Nah, tidak ada yang bermasalah kah dengan sistem puli ini? Kalau ini kan harus dilakukan pembongkaran. Tetap dibongkar Mas ya? Harusnya. Oke. Kita lakukan pengecekan secara visual terlebih dahulu, Pak. Oh, visual dulu ya? Coba kita kuras di dalam yang airnya itu. Ntar dikuras dulu biar dikeluarin. Di situ kita tes. Oh. Biasanya berhasil? Insya Allah ini 50 Lebih 50% ya? Iya. Lebih 50%. Oke, karena di sini dilihat oleh Mas Budi memang belum ada tanda-tanda ya. Cuma medianya dia yang kecampur ini kan. Medianya yang kecampur dengan air. Oke. Mudah-mudahan ini tertolong. Baik, mudah-mudahan tertolong. Karena nggak ada TTC kan, Pak. Oh iya. Di scanner kan nggak ada apa-apa. Cuma medianya yang paling kita ntar coba ganti konverter. Oh, konverter. Oh, karena konverter campur air ya? Kecampur air itu kan yang paling bisa dibilang itu kan kampas kopling cairnya CVT, kan? Betul, kampas kopling cairnya CVT kata Mas Budi. Dia yang melepas dan menghubungkan ya? Oke. Nah, berarti yang ini dong ya? Ya, ini Pak. Nah, ini Sobat Topedia yang diganti nih kemungkinan. Nah, gimana Mas Budi? Apa saran buat Sobat Topedia yang memiliki mobil CVT? Karena kemarin malam ya, tadi malam kita kan mengupload cara berkendara Matic CVT ya, di turunan gitu ya. Ternyata banyak yang memberikan masukan tentang bagaimana menggunakan CVT di turunan. Nah, agar terhindar dari kasus seperti ini, apa saran dari Mas Budi? Rutin cek ganti oli CVT-nya. Oke. Terus cek juga sistem pendingin. Pendingin mesin itu ngaruh. Oh iya, pendingin mesin itu ngaruh? Ngaruh. Karena kan dia ininya gabungnya ke ini pendingin mesin juga. Oh. Nah, salurannya dia ngambilnya ke jalur sistem pendingin. Oh iya, ya betul ya, airnya ya. Ini kan air radiator yang didinginkan dulu ya. Betul Sobat Topedia. Makanya banyak kasus mungkin CVT-nya overheat juga ada. Gara-gara sistem pendingin radiator mobil. Wah, nah yang ditambah oleh sobat-sobat Topedia itu kawan-kawan lain lah yang menggunakan apa namanya pendingin tambahan. Nah itu sistem yang diambil apakah masih ada air juga di sana atau tidak? Hanya bagaimana itu? Atau olinya saja yang didinginkan? Kalau itu ada tambahan extra fan kan Pak. Extra fan-nya itu? Dalam ini untuk membantu pendinginannya biar lebih maksimal. Yang didinginkan tetap air? Iya. Oh bukan olinya ya? Bukan. Oh oke. Kan air yang ikut mendinginkan olinya. Berarti 2 kali pendinginan berarti? Paracetamol yang mereka bangun? Kalau ini kan cuma sirkulasi. Betul. Kalau olinya kan dia cuma sirkulasi. Yang dinginkan kan airnya. Oh, berarti yang dibuat oleh kawan-kawan pun yang didinginkan airnya? Iya. Kan 2 kali? Extra fan-nya kan dia ngembusnya ke mana? Radiator. Oh gitu. Iya. Jadi benar-benar dibuat airnya dingin ya? Ditambahin kisi-kisi kondensor yang seperti seperti AC ya? Oke, kondensor AC. Ada juga yang tambahan extra fan juga. Oke. Di bengkel AH sendiri menerimkah pemasangan ekstra apa namanya itu? Kalau tambahan pendingin CVT. Dulu sempat ada teman yang masang. Oh, sudah dipasang ya di sini ya? Oke, baik. Itu tapi tidak tersedia barangnya di sini? Enggak. Oke, Sobat Topedia yang ingin memasang di wilayah Jawa Tengah Jogja, silakan datang ke AH, tapi AH tidak menyediakan alat-alatnya. Nah, kalau memiliki sudah beli mungkin mau dipasang, silakan datang ke AH Motor, ketemu Mas Budi atau Mas Hardi ya. Nah, jadi diingatkan oleh Mas Budi ternyata ada hubungannya
pendingin mesin dengan CVT. Nah, jadi tipsnya masih ada 3, masih ada keempat kah? Sudah. Oke. Rutin ganti oli sama sistem pendinginnya yang harus dicek juga, sistem pendingin mesin itu ngaruh ke CVT-nya juga kan. Nah, tapi kalau pendinginnya ini yang tadi coolernya itu nggak bisa diintip ya dari luar kalau itu ada bocor gitu, nggak ada, rembes-rembes gitu nggak ada ya? Nggak bisa, karena di dalamnya dia kisi-kisi juga Pak. Kisi-kisi juga, iya benar. Nggak bisa cuma gelondongan kayak gini doang. Oke. Baik, terima kasih Mas Budi. Sama-sama, sudah berbagi waktu ilmu di sela-sela pekerjaannya. Siap. Mudah-mudahan ini menjadi amal buat Mas Budi dan teman-teman AHA Motor agar sobat HPD yang memiliki mobil CVT, terutama sekarang sudah zamannya CVT ya, lebih care dan menjadikan mobil CVT-nya tetap awet. Siap. Meskipun melalui medan yang Ekstrim. Baik, terima kasih Mas Budi. Sama-sama Pak Taufik. Tutup Mas. Nggak bisa Pak. Ayo ditutup. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.